Laga kedua Timnas Indonesia di Piala AFF saat menjamu Timnas Laos di Stadion Manahan Solo tadi malam, asuhan Shin Tae-yong hanya mampu bermain imbang dengan skor 3-3. Bermain di kandang sendiri di awal-awal pertandingan, Timnas Indonesia bermain dengan menggunakan dua penyerang sekaligus, yaitu Rafael Struijk dan Hoki Caraka di lini depan, dengan misi meraih 3 poin penuh. Di laga ini, pelatih Shin Tae-yong menggunakan formasi 3-4-3. Di starting line-up, Shin Tae-yong menurunkan Dava Pasha sebagai penjaga gawang. Di lini pertahanan ada Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari yang bertindak sebagai kapten tim. Di lini tengah ada Arkan Fikri dan Raihan Hanan. Di posisi wing ada Doni Tripamungkas di kiri dan Arhan Pratama di kanan. Di lini depan, Shin Tae-yong menurunkan Rafael Struijk dan Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand sebagai penyerang tengah. Baru berjalan 9 menit pertandingan, Timnas Indonesia yang dikawal Dava Pasha sudah kebobolan oleh Phosombaun Panyapong akibat kesalahan yang dilakukan Arkan Fikri. 1-0, Laos memimpin. Untungnya tak berselang lama, Timnas Indonesia bisa menyamakan kedudukan 1-1. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Kadek Arel berhasil membobol gawang Timnas Laos pada menit ke-12. Hasil tusukan dari Marcelino Ferdinand, Indonesia 1, Laos 1. Tak butuh waktu lama bagi Timnas Laos untuk kembali unggul. Lagi-lagi melalui skema serangan balik, Fatana Fomatep berhasil menceploskan bola ke gawang Timnas Indonesia di menit ke-13, membawa keunggulan bagi timnya. Indonesia 1, Laos 2. Di menit ke-18, kembali Timnas Indonesia menyamakan kedudukan. Kali ini Muhammad Ferrari berhasil menanduk bola ke gawang Timnas Laos, hasil dari lemparan Arhan Pratama. Skor kembali imbang, Indonesia 2, Laos 2. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve it. Di menit ke-73, Muhammad Ferrari kembali berhasil menceploskan bola ke gawang Timnas Laos. Untuk kedua kalinya, lagi-lagi melalui sundulan kepala, hasil tendangan penjuru yang dilakukan Doni Tripamungkas. Kali ini Indonesia unggul, Indonesia 3, Laos 2. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Buruknya koordinasi pertahanan Timnas Indonesia dimanfaatkan betul oleh para pemain Timnas Laos. Doni Tripamungkas yang salah mengantisipasi pergerakan lawan berujung gol penyama di menit 77. Skor jadi imbang, Indonesia 3, Laos 3. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Sedangkan Timnas Laos berada di posisi juru kunci dengan raihan 1 poin, kalah selisih gol dari Timnas Myanmar. Kami cukup puas atas hasil pertandingan tadi malam. Menurut pelatih Laos tersebut, kami sudah memberikan perlawanan yang sengit. Kami tahu Timnas Indonesia sangat kuat, tapi kami bisa memanfaatkan lini tengah Timnas Indonesia yang sering membuat kesalahan, ujarnya. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Yap Mimin setuju sih, apa yang dikatakan pelatih Myanmar itu benar, karena terlihat jelas bahwa lini tengah timnas kita kalah dan sering membuat kesalahan. Arkan Fikri yang menjadi jangkar tidak sesuai menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan pelatih Shin Tae-yong. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Dari sini Mimin tahu mengapa pelatih Shin Tae-yong menginginkan Ivar Jenner untuk lini tengah di Piala AFF kali ini. Meskipun usianya masih muda, tapi dia mempunyai visi bermain di atas rata-rata pemain seusianya. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life.
they'll try to kick you while you're down. Rapuhnya lini tengah timnas Indonesia terus dieksploitasi oleh para pemain Laos dan beberapa kali membuat lini pertahanan timnas Indonesia kocar-kacir. Poin 2 gol timnas Laos tercipta karena kesalahan para pemain belakang kita. Mereka sering tidak terkawal melalui skema yang sama. Dengan serangan balik cepatnya, mereka mengobrak-abrik pertahanan timnas Indonesia. Then it's your chance to be ruthless. Pelatih Shin Tae-yong terlihat kecewa dan gemas melihat anak asuhnya bermain seperti belajar bola, passing-passing banyak yang salah, membaca pergerakan lawan sering telat. Mereka lupa bagaimana caranya build up. Bahkan Shin Tae-yong terlihat memarahi Kakang Rudianto yang bermain tidak sesuai strateginya. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga merasa tidak puas dengan hasil ini. Saya bukan tipe pemimpin yang sering tidak mengapresiasi. Saya sering mengapresiasi. Tetapi kalau kadang-kadang juga saya sampaikan ada yang kurang puas, saya harus sampaikan. Ya, karena ini tidak bisa memimpin organisasi segini besar ya karena saya, ini karena kepentingan semua. Jadi ya kemarin saya tidak puas dengan hasilnya. Kenapa? Dengan tim muda kita yang 20,3 rata-rata atau 20,9 katanya tergantung dari perhitungan. Ya kita sama Myanmar sama Laos tidak kalah. Ya, hitungannya tidak kalah. Sama Vietnam memang cukup berat. Sama Filipina mestinya bisa draw. Ya, itu hitungan. Ya, karena saya yakin ya tim nasional muda kita sangat baik. Ya, sangat baik. Kita bisa lihat. Nah, jadi saya sangat berterima kasih untuk para pemain yang sudah berjuang. Ya, bahkan ada beberapa yang dari klub luar negeri harus pulang memperkuat. Ya, padahal ada yang udah jadi starter, ada yang ini. Ya, tapi saya yakin jumlah pemain kita cukup. Ya, karena kita sudah membangun 17-20 dan kita sudah membangun juga di Liga 1 U22 harus main 45 menit. Dan ada beberapa pemain yang belum terpanggilkan. Nah, jadi kembali ya saya apresiasi dengan perjuangan pemain. Saya berharap melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda. Dan saya yakin Coach Shin Tae-yong sudah tahu kelebihan dan kelemahannya. Jadi masing-masing kita kembali harus bisa memanfaatkan semua daripada program yang kita sedang jalankan. Berarti target menang Pak ya, meskipun tanpa Marcelino yang dapat kartu merah kemarin Vietnam, berarti targetnya menang. Ya, targetnya berarti menang. Myanmar menang, lawan Laos menang, lawan Vietnam karena dia timnya full tim. Untuk kita seri udah luar biasa, targetnya kalah. Tapi lawan Filipina targetnya draw atau menang. Nah, kalau kemarin lawan Laos kalah berarti saya tidak puas. Erick, Ya, dengan hitung-hitungan itu apa masih optimis lolos fase grup Pak Erick? Nggak tahu, nanti kita lihat tuh. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya kan saya selalu bilang di semua pertandingan kita harus punya target dan memberikan yang terbaik. Ya kalau tidak ngapain ikut kompetisi. Tetapi strateginya pasti ada. Apa strateginya? Ya memang tim muda ini kita siapkan ya untuk apa? Untuk SEA Games. Untuk apa? AFC 2027 yang usianya 17-20 nanti kan ke sana. Kita ranking 4 U23 kemarin. Nah, berarti kan kita harus siapkan tim. Yuk kita bangkit lagi, kita pasti bisa.